Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kisah Seorang Pemancing Tersesat di Sungai Angkar. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika aku menginjak kelas 3 SMA, tepatnya saat libur kenaikan kelas, pagi hari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, setelah subuh, aku berangkat menuju sebuah sungai kecil yang ada di desaku untuk memancing. Aku berangkat bersama 3 orang teman yang bernama Anang, Rahmat, dan Denny, dengan berbekal peralatan pancing seadanya dan umpan yang telah kami siapkan sejak sore. Kami berjalan menuju sebuah bendungan yang berada di hulu sungai. Untuk sampai di tempat itu, kami harus berjalan kaki sekitar 30 menit melewati area perkebunan, kemudian menuruni bukit karena lokasinya berada di paling ujung perbatasan desa. Memancing di sungai sudah menjadi kegiatan yang sering kami lakukan di saat liburan, apalagi saat liburan panjang sekolah. Kami bisa sampai lupa waktu. Sesampainya di lokasi, terlihat sudah ada beberapa orang pemancing yang datang lebih awal. Kami pun segera bergegas mencari tempat yang nyaman untuk memancing. Saat matahari mulai muncul ke permukaan, para warga desa yang akan memancing mulai berdatangan hingga semakin lama di area sekeliling bendungan hampir dipenuhi oleh para pemancing. Beberapa saat kami memancing, satu persatu ikan berhasil kami dapatkan, hingga tak terasa keranjang tempat ikan yang aku bawa semakin lama semakin penuh terisi ikan hasil tangkapan. Menjelang tengah hari, beberapa orang pemancing mulai meninggalkan lokasi. Tinggal aku, teman-temanku, dan beberapa orang pemancing lainnya yang masih betah bertahan di bawah terik matahari yang mulai menyengat. Semakin siang, ikan mulai susah didapat. Lalu, Rahmat mengajak aku dan 2 temanku yang lainnya untuk berenang di hilir sungai. Kami pun setuju. Kami membereskan peralatan pancing yang kami bawa, kemudian mulai berjalan ke hilir sungai, melewati jalan setapak yang berada di tepian sungai. Beberapa menit kemudian, kami tiba di hilir sungai, tempat kami akan berenang. Kami melepas baju dan segera menceburkan diri ke air. Segarnya air sungai yang dingin membuat kami terlalu asyik berenang hingga suara azan zuhur dari kejauhan terdengar, memberi tanda bahwa waktu sholat sudah tiba. Kami pun segera keluar dari air, mendengarkan suara azan, lalu kembali memakai baju. Setelah itu, kami mulai berjalan pulang. Di perjalanan pulang, saat menaiki bukit, tiba-tiba langit menjadi mendung dan suasana berubah menjadi sedikit menyeramkan. Kami mempercepat langkah, berharap bisa segera sampai di desa sebelum hujan turun. Ketika kami tiba di perkebunan, suasana semakin mencekam. Awan hitam menggelayut rendah dan angin mulai berhembus kencang. Tiba-tiba Anang melihat sesuatu di antara pepohonan. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat menuju arah kami. Kami semua terdiam, mencoba memastikan apa yang dilihat oleh Anang. Bayangan itu semakin dekat, dan kami mulai merasa takut. Rahmat mencoba untuk tetap tenang dan berkata, mungkin itu hanya hewan. Namun bayangan itu semakin jelas terlihat, seperti seorang pria tua dengan pakaian lusuh. Pria itu mendekat dengan langkah yang tersiok-siok. Matanya memancarkan kegelapan yang membuat bulu kuduk kami merinding.
Kami berempat segera berlari secepat mungkin, meninggalkan tempat itu, tidak berani menoleh ke belakang. Langit semakin gelap, dan hujan mulai turun dengan deras. Kami berlari tanpa henti, hingga akhirnya tiba di desa. Sesampainya di desa, kami segera menuju masjid untuk berlindung dan beristirahat. Di dalam masjid, kami menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada beberapa orang yang ada di sana. Mereka mendengarkan dengan seksama. Lalu seorang pria tua yang dikenal bijaksana di desa kami berkata, "Kalian harus berhati-hati di hutan itu. Banyak cerita tentang penampakan sosok misterius yang menghuni daerah tersebut." Mendengar cerita pria tua itu, kami merasa sedikit lega, karena setidaknya kami tahu bahwa kami tidak menghayal. Namun pengalaman itu membuat kami berpikir dua kali untuk pergi memancing di tempat yang jauh dari desa. Hari itu, kami belajar bahwa alam memiliki misterinya sendiri yang kadang sulit dijelaskan. Kami berjumpa dengan seorang kakek tua yang berjalan tertatih-tatih sambil memanggul sebuah karung berisi rumput. Karena kasihan, aku pun menawarkan diri untuk membawakan karung tersebut sampai ke atas. "Biar aku bantu bawakan sampai ke atas, kek," kataku. "Tak usah, nak, kakek masih kuat," jawab beliau dengan senyuman. "Tak apa-apa, kek, saya ikhlas," kataku sambil mengambil karung berisi rumput tersebut dan membawanya ke punggungku. "Terima kasih, nak," ucap kakek dengan tulus. Kami pun berjalan bersama menuju ke atas bukit. Sampainya di atas, aku bertanya kepada kakek, "Rumah kakek yang mana?" Kemudian beliau menjawab dengan menyebutkan nama sebuah kampung yang berada di wilayah desa sebelah. Mendengar jawaban beliau, aku mengajak teman-temanku untuk mengantarkan beliau sampai ke rumah. Karena lumayan jauh dan kakek harus memangkul karung rumput itu sendiri dengan kondisi beliau yang sudah tua dan beban karung yang sangat berat. Mendengar ajakanku, Nino, yang kebetulan punya gebetan di kampung tersebut, langsung berkata, "Ya sudah, aku mau sekalian mampir ke tempat Lastri," jawab Nino kegirangan. Namun, saat aku dan teman-teman sudah sepakat untuk mengantarkan kakek sampai ke rumahnya, beliau menolak dengan alasan beliau takut merepotkan kami dan beliau juga sudah biasa memanggul sendiri. Kami pun menegaskan bahwa kami tidak merasa repot dan kami ikhlas ingin membantu karena kami tidak tega melihat beliau memanggul karung rumput itu sendirian. Akhirnya, beliau menerima tawaran kami. "Kalian ini baik sekali, tidak seperti anak-anak yang lain," beliau memuji sikap kami. Perjalanan menuju ke kampung kakek ini memakan waktu sekitar 1 jam berjalan kaki. Aku dan teman-temanku saling bergantian memanggul karung rumput agar tidak terlalu berat. Waktu hampir memasuki siang saat kami sampai di kampung tersebut. "Ini kampungnya, kek?" tanyaku. "Iya, nak, rumah kakek tidak jauh lagi dari sini," jawab beliau. Kami melanjutkan perjalanan hingga tiba di depan sebuah rumah sederhana. "Sudah, ditaruh di sana saja, nak," beliau berkata sambil menunjuk ke arah kandang kambing di samping rumahnya. Kami pun menaruh karung rumput tersebut di tempat yang beliau tunjukkan. Kakek kemudian mengajak kami untuk duduk di bangku panjang yang berada di depan rumahnya. "Kalian pasti lelah, mari masuk dan beristirahat sebentar," ucap kakek dengan ramah. Kami masuk ke rumah kakek dan duduk di bangku panjang. Kakek kemudian mengambil kendi dari dapur dan menuangkan air minum untuk kami. "Kakek hanya punya ini seadanya ya, nak. Semoga bisa mengobati rasa lelah kalian," kata beliau sambil memberikan air minum kepada kami. Kami segera meminum air yang diberikan oleh kakek dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Terima kasih, kek. Airnya segar sekali," kata Rahmat. Kakek tersenyum hangat. "Kalian ini anak-anak yang baik. Semoga selalu diberkahi kesehatan dan rezeki," kata beliau sambil menepuk pundak kami dengan lembut. Setelah beristirahat sebentar, kami pamit untuk pulang. "Kami pamit dulu, kek. Terima kasih atas airnya," kataku. "Terima kasih, kek. Jaga kesehatan ya," tambah Anang. "Terima kasih, nak. Hati-hati di jalan. Semoga kalian selalu dilindungi," jawab kakek sambil melambaikan tangan.
Kami berjalan pulang dengan hati yang lebih ringan, merasa puas karena bisa membantu seseorang di hari itu. Meskipun perjalanan pulang terasa lebih cepat, pengalaman tersebut akan selalu kami ingat sebagai salah satu momen berharga dalam hidup kami. Lalu kami lanjut dengan obrolan sambil menikmati semilir angin melepas lelah di depan rumah kakek. Di sela-sela obrolan kami, beberapa warga lalu lalang melewati jalan depan rumah kakek, menyapa dengan ramah, sama seperti kehidupan di kampung dan desa pada umumnya. Setelah beberapa saat beristirahat, kami pun pamit untuk pulang. Kami bersalaman dengan kakek yang mengucapkan terima kasih kepada kami. Kami pun mengucapkan salam dan meninggalkan rumah kakek. Namun, sesuatu yang aneh terjadi ketika kami berjalan beberapa ratus meter meninggalkan rumah kakek. Nino mengajak kami untuk lewat di depan rumah gebetannya. Dia penasaran karena merasa ada yang beda dari kampung ini. Aku dan teman-teman pun merasakan hal yang sama. Akhirnya kami sepakat untuk berjalan-jalan dulu di kampung ini sambil mencari rumah gebetan Nino. Kami mulai berjalan menyusuri setiap sudut jalan yang ada di kampung, dari jalan utama hingga gang kecil. Sepanjang perjalanan, suasana kampung kembali terlihat sepi. Lebih sepi dibandingkan waktu kami berangkat. Seperti tidak ada kehidupan. Semua pintu rumah tertutup rapat dan tidak ada satu orang pun yang kami jumpai selama perjalanan. Hanya terlihat kumpulan asap sisa kebakaran sampah daun yang berada di beberapa sudut rumah yang kami temui. Kami terus menyusuri jalanan kampung. Hampir semua sudut jalan telah kami lewati. Namun rumah gebetan Nino tidak juga kami temukan. Kemudian Nino berkata, "Kok aku merasa asing ya di sini?" "Sama," jawab kami bertiga. "Aku aja bingung, padahal aku sering ke sini," kata Ana. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, aku mengajak teman-temanku untuk kembali ke gapura kampung. Namun sepanjang jalan kembali ke gapura, suasana semakin mencekam. Kabut asap tebal tiba-tiba menyelimuti jalan, membuat pandangan kami terhalang. "Kalian lihat itu?" tanya Rahman dengan suara bergetar. Kami semua melihat ke depan, mana gapura kampung yang tadinya jelas terlihat, kini tertutup kabut tebal. Kami kira itu hanya asap hasil bakaran sampah saja, karena sepanjang jalan kami melihat banyak sisa-sisa pembakaran. Tapi kali ini, asap itu terlalu tebal dan pekat. Kami terus berjalan hingga tiba di tempat gapura, namun gapura tersebut hilang. Yang ada hanya jalan setapak kecil yang dikelilingi kebun jati dan semak belukar. Ketika kami menoleh ke belakang, gapura yang barusan kami lewati juga tak terlihat. Yang ada hanyalah jalan setapak kecil yang mengarah ke sebuah bukit. Astagfirullah. Seketika kami semua berteriak minta pertolongan, tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Kami mulai panik. Suara gemericik daun di sekitar kami menambah ketegangan. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi mencekam. "Kemana kita sekarang?" tanya Denny dengan suara gemetar. Aku mencoba menenangkan mereka. "Kita harus tetap tenang. Mungkin kita tersesat. Mari kita coba kembali ke jalan utama." Kami berjalan mengikuti jalan setapak yang seakan-akan tidak berujung. Keringat dingin mulai mengucur di dahi kami. Setiap langkah terasa semakin berat. Sesekali kami merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Namun saat kami melihat ke arah tersebut, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba suara gemericik semakin keras, dan dari balik semak muncul sosok bayangan hitam. Kami semua terdiam, mencoba memastikan apa yang kami lihat. Sosok itu semakin mendekat dan kami mulai merasa takut. "Ayo lari!" teriak Anang. Kami semua berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Langit semakin gelap dan hujan mulai turun dengan deras. Kami berlari tanpa henti, hingga akhirnya tiba di tempat yang lebih terbuka. Anehnya, kami kembali melihat gapura kampung di kejauhan. Dengan sisa tenaga yang ada, kami berlari menuju gapura tersebut. Sampainya di sana, kami melihat jalan utama yang biasa kami lalui. Kami mulai merasa lega dan berhenti sejenak untuk mengatur napas. "Syukurlah kita selamat," kata Nino dengan wajah pucat. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun kami merasa bersyukur
bisa keluar dari situasi tersebut. Pengalaman itu mengajarkan kami untuk lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan tanda-tanda aneh di sekitar. Kami berjalan pulang dengan hati yang lebih ringan, merasa puas karena bisa membantu seseorang hari itu, namun juga dengan perasaan was-was karena pengalaman misterius yang baru saja kami alami. Pengalaman tersebut akan selalu kami ingat sebagai salah satu momen berharga dan menakutkan dalam hidup kami. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.